Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah Channel Reborn yang dirahmati Allah, di mana kita masih berada di bulan Syawal. Jadi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mudah-mudahan kita diberikan semangat-semangat baru hasil dari implementasi Ramadan dan di pesantren Ramadan selama 30 hari lalu, dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini yang artinya peningkatan, benar-benar kita menjadi muslim yang mutakin, dan juga tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan tadi kita menyinggung kita masih di bulan Syawal walaupun sudah menginjak di akhir bulan Syawal 1445 Hijriah, yang artinya Syawal adalah peningkatan. Seharusnya peningkatan amal soleh. Tapi pada kesempatan kajian kali ini, peningkatan yang ada justru sebaliknya. Indonesia dikatakan dalam artikel menduduki peringkat pertama untuk pengguna judi online. Masya Allah, naudzubillah ya. Ini menandakan bahwa negeri kita, negeri yang mayoritas muslim, justru memang darurat dalam judi online. Justru ini menunjukkan juga bahwa aturan yang ada itu saat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk memberantas judi online, bahwa aturan yang ada bukan berarti aturan yang saat ini jelek, tapi seharusnya kita kembalikan aturan yang sempurna. Dan nanti kita bahas bersama narasumber kita, guru kita yang alhamdulillah telah terhubung. Juga mengingatkan kepada para pemirsa setia kajian Khilafah Channel Reborn untuk share, subscribe, dan tinggalkan komentar atau menyampaikan pesan-pesan penyemangat mumpung kita masih di bulan Syawal kali ini. Dan juga tadi data dari PPATK juga menunjukkan bahwa 3 juta masyarakat Indonesia kecanduan judi online, dan nominalnya cukup fantastis, bahkan sangat fantastis. 300 triliun rupiah kalau dirupiahkan, itu luar biasa. Kalau dicocokkan dengan APBN sekarang itu mendekati 10%. Dan itu nanti kita bahas mengapa masyarakat kita justru lebih senang ya menghabiskan gawainya ataupun aktivitasnya untuk hal-hal yang seperti ini. Kita sapa terlebih dahulu guru kita, yaitu Kiai Siddiq Aljawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Dan Pak Kiai mengawali perjumpaan kita di kajian ini karena kita baru kali ini lagi Pak Kiai mengawali kajian di channel kesayangan kita, Khilafah Channel Reborn. Dan kita juga bisa ketahui ya Pak Kiai, karena hukum judi, kalau bahasan kita kali ini sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu pasti sama ya Pak Kiai, haram judulnya gitu. Tapi mengapa masyarakat kita makin kesini, tadi juga data yang telah disampaikan, justru makin kecanduan dan makin banyak gitu pakai hak, bisa mencapai tadi 3 juta orang dan 2 juta orang penggunanya malah berpenghasilan rendah. Itu bagaimana menurut Pak Kiai? Ya, sebenarnya secara hukum dalam Islam itu sudah jelas bahwa yang namanya judi itu hukumnya haram, baik yang judi offline maupun online itu sebenarnya sama-sama haram. Ya. Cuma mengapa ini kok kemudian banyak yang seperti ini? Nah, jadi ini ada beberapa faktor. Setidak-tidaknya ada 3 faktor penyebab. Yang pertama itu adalah faktor yang berkaitan dengan individu di kalangan umat Islam ini. Jadi faktor-faktor pada individu. Nah, itu faktor apa? Yang pertama itu faktor kelemahan iman. Karena sebenarnya kaum muslimin pada umumnya sudah tahu. Berarti ini ada kelemahan iman. Jadi dalam ungkapan para ulama itu al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah ketika ketaatan-ketaatan kita bertambah, semakin rajin sholat, rajin
puasa, tapi bisa jadi al imanu itu yanqusu. Iman itu berkurang, artinya eh, melakukan kebalikan daripada ketaatan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, berjudi, minum khamr, terlibat riba dan sebagainya. Jadi menurut saya ini secara individu ada kelemahan dalam keimanan atau akidah ya. Di samping mungkin belum paham. Nah, ini faktor individu juga. Ya mungkin judi sudah paham hukumnya haram, tapi detailnya judi itu pengertiannya apa? Kenapa kok itu diharamkan? Nah ini yang saya kira perlu untuk diberi solusi. Jadi solusi-solusi yang sifatnya individu ya berarti nanti diperlukan pencerahan, diperlukan edukasi untuk mereka. Gitu. Nah ini kegiatan kita ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan solusi kepada persoalan yang menyangkut individu ini, ya, kelemahan iman dan kelemahan pemahaman terhadap Islam khususnya tentang judi. Ada faktor yang kedua yang ini juga apa namanya ikut berperan serta mengapa perjudian ini secara online khususnya ini marak, yaitu lemahnya kontrol sosial. Kalau dalam Islam kontrol sosial itu disebut dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi ini juga ada unsur kelemahan. Jadi ini masyarakat kita itu cenderung mungkin ya permisif atau cenderung membiarkan atau cuek lah gitu. Padahal sebenarnya itu di dalam agama Islam ada tuntunan kalau kita melihat kemungkaran, maka kita itu harus mengubah kemungkaran itu. Itu kan demikian kan. Rasulullah mengatakan man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fabilisanihi. Kalau tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan, maka ubahlah dengan lidahnya, dengan ucapannya. Fa illam yastati' fabiqalbihi. Kalau tidak mampu juga mengubah kemungkaran dengan tangan, maaf dengan lisan atau ucapan, maka hilangkanlah kemungkaran itu dengan hatinya. Jadi apa namanya? Hati kita ini tidak ridho, tidak senang melihat kemungkaran itu. Wadzalika, Nabi melanjutkan sabdanya, wadzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman, yaitu menghilangkan kemungkaran tapi hanya dengan hati, bahwa hati kita ini tidak senang, tidak ridho. Nah, jadi ini seharusnya itu juga tumbuh di masyarakat, kontrol sosial dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini saya melihat ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Jadi dianggap sebagai fenomena yang biasa-biasa saja, ya belum ada perlawanan yang masif dari masyarakat, ya. Mungkin masih sibuk pemilu dan sebagainya, mungkin bisa jadi. Tapi ini sekarang sudah selesai, soalnya pemilu sudah selesai. Nah, maka ini kita bangkitkan kembali ya kontrol sosial di tengah masyarakat ini. Gitu. Nah, faktor ketiga ini yang juga menjadi penyebab mengapa judi online ini marak, itu adalah faktor penegakan hukum yang lemah dari negara sekarang. Ya, jadi kita bicara law enforcement. Law enforcement artinya penegakan hukum yang lemah, yaitu penindakan-penindakan kepada orang-orang yang menyelenggarakan judi, khususnya judi online gitu. Judi marak sekali. Yang menjadi pertanyaan itu eh, apakah kepolisian ini tidak melakukan tindakan pencegahan atau pemberantasan? Kalau dari informasi yang saya terima, mereka melakukan gitu. Mereka melakukan. Sudah banyak yang ditangkap, ada 1.500 penyelenggara judi online, 1.586 kalau tidak salah itu sudah ditangkap gitu. Tapi ternyata memang orang yang melakukan judi online itu mereka mempunyai jaringan yang lebih kuat dan lebih global. Sehingga begitu ada penangkapan, mereka kemudian segera mengubah alamat-alamat situs judi secara online, lalu mereka kemudian bisa segera memulihkan kembali jaringan-jaringan bisnisnya itu. Yang ini nampaknya ya intinya belum terjadi penegakan hukum yang cukup untuk menanggulangi judi online. Nah, tentu di sini
yang harus dilakukan ya kita masyarakat memberikan dorongan ya secara terus-menerus kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk memberantas judi online gitu. Jangan lemah gitu. Sebab kalau eh, aparat penegak hukum itu lemah dalam penanggulangan judi online itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Ya, masyarakat akan berpikir ini jangan-jangan sulit diberantas karena mungkin ada oknum-oknum di kepolisian yang mendapatkan keuntungan dari judi online ini. Mungkin menjadi backingnya dan sebagainya. Jadi ini artinya tolonglah aparat pemerintah ini bekerja dengan sangat sangat serius yang kemudian bisa nampak buktinya di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan membuka peluang munculnya spekulasi-spekulasi yang liar bahwa aparat ini mengambil untung dari maraknya judi online ini. Ini kan masyarakat bisa jadi melakukan judgement atau tidak percaya kepada masyarakat karena wong ini sudah jelas-jelas marak sekali dan kemudian harusnya ditindak kok didiamkan. Ini masyarakat bisa mempunyai spekulasi atau dugaan ini aparat ini oknum aparat ini mendapat untung ya dari perjudian yang ada. Nah, jadi saya kira itu tiga faktor itu ya yang mengakibatkan maraknya padahal sebenarnya kita semestinya umat Islam ini sudah paham. Jadi yang pertama mungkin tadi faktor individu ada kelemahan iman atau kekurang pahaman terhadap persoalan ini. Yang kedua adalah faktor lemahnya kontrol sosial di masyarakat atau amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum atau kepolisian terhadap kejahatan judi online ini. Demikian. Belum suaranya belum muncul, mungkin di unmute dulu. Ya. Baik, pakai Masya Allah pembukaan juga sudah begitu komprehensif pakai bahkan pemerintah juga mengatakan penegakan hukum yang tadi pakai sampaikan lemah itu pemerintah mengatakan memberantas judi online ini seperti memberantas hantu gitu pakai susah dideteksi. Dan tafadhol pakai untuk memberikan pemaparan terkait kajian kita kali ini hukum judi online. Baik, ini akan saya sampaikan penjelasan saya lewat slide ya. Ini judulnya lebih umum, jadi hukum syariah seputar judi. Jadi ini mencakup judi yang offline maupun yang judi online ya. Berarti termasuk juga kegiatan-kegiatan judi di masa yang lalu yang mungkin sifatnya belum digital ya, tapi itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita mempelajari sejarah perjudian di Indonesia, itu nampaknya ada semacam rekam jejak atau track record yang tidak baik pada sisi pemerintah. Karena dulu pada tahun 70-an, ketika pemerintah DKI itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, itu pernah melegalisasikan perjudian dengan alasan untuk mendapatkan dana pembangunan. Itu pernah. Jadi ini artinya jangan-jangan mentalitas pemerintah ini seperti itu. Bisa jadi pemerintah itu mentalitasnya memang mentalitas eh, apa namanya yang ingin melegalkan judi gitu. Sehingga ini sulit dihapus karena mentalitasnya tidak berubah gitu. Pernah juga pada tahun-tahun 80-an ya, akhir sampai 90-an awal dulu ketika saya masih kuliah, saya ingat betul tahun 90 91 itu ada perjudian yang itu bahkan dilaksanakan oleh pemerintah gitu, yaitu yang namanya SDSB, TSSB, kemudian Porkas dan sebagainya yang itu saya ingat betul seminggu sekali itu dilakukan apa namanya kocokan, artinya diundi siapa pemenangnya. Itu hari Rabu malam gitu. Tapi kemudian ini kemudian dihentikan tahun 90-an karena protes masyarakat. Dan bahkan dulu di dalam sejarah perjudian di Indonesia, judi SDSB atau Porkas itu mendapat fatwa halal oleh MUI Pusat. Jadi kalau kita kaji lagi sejarah, dulu Komisi Fatwa MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang pada waktu itu Ketua Komisi Fatwa dari MUI Pusat itu namanya Kiai Haji
Husain Ibrahim LML, atau Ibrahim Husain atau Husain Ibrahim, saya agak lupa ya, tapi Ibrahim Husain LML itu membolehkan yang namanya SDSB itu, judi secara nasional itu, dengan alasan bahwa ilat haramnya judi atau alasan keharaman judi itu karena berhadapan-hadapan antara bandar judi dengan peserta judi. Jadi kalau tidak berhadapan-hadapan, yaitu diselenggarakan secara nasional, ya itu berarti boleh. Yang penting tidak berhadapan-hadapan. Nah, ini artinya ada track record nih, sejarah yang ini tidak bisa diingkari, bahwa memang mentalitas penyelenggara negara, ya seperti Ali Sadikin dulu ya, termasuk juga MUI pada waktu itu justru mendukung perjudian itu dengan alasan-alasan yang tidak benar. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan mentalitas para penyelenggara negara, khususnya aparat negara termasuk MUI ini sudah berubah. Jangan seperti dulu lagi yang masih pro secara walaupun mungkin tidak secara terus terang gitu ya kepada perjudian, ya jangan pro lagi sudah. Oke, jadi untuk mendalami itu ini akan saya jelaskan hukum syariah seputar judi. Yang pertama kita akan membahas pengertian judi, kemudian hukum judi. Ini yang paling pokok. Walaupun ada pokok bahasan yang lain tentang undian dan hukum undian, mungkin ini tidak saya bahas ya. Nah, jadi pokok bahasan kita ini pengertian dan hukumnya itu yang paling paling penting. Yang ini bagi kita umat Islam ini harus tahu, harus paham. Jangan sampai tidak paham, karena ini merupakan sesuatu yang, ya kalau istilah fikihnya itu ma'lumun minad dini biddarurah, ya, sesuatu yang seharusnya sudah diketahui sebagai sesuatu yang jelas ya bagi orang Islam, sama seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat itu setiap orang Islam harus tahu, termasuk haramnya berzina, haramnya khamr, minuman keras, termasuk haramnya judi, itu seharusnya itu setiap orang Islam itu sudah tahu. Ya, tapi karena kita memang berada pada zaman yang sudah rusak seperti ini, di dalam sebuah sistem sekuler yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, jadi sistemnya sekuler, ya bisa jadi pemahaman terhadap judi ini menjadi lemah atau mungkin bahkan tidak paham hukumnya. Oke, jadi yang pertama ini pengertian judi. Sebenarnya apa itu judi? Nah, judi dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah maisir atau qimar. Ya, ini ada definisi judi. Ini kita jelaskan satu versi pengertian judi dari kitab judulnya Mu'jam Lughat Al-Fuqaha karya Syekh Rawas Qol Ahji. Beliau mengatakan al-qimaru huwa kullu la'ibin yashtaritu fihi ayyakhudhal ghalibu minal maghlubi syai'an. Jadi judi itu adalah setiap permainan kullu la'ibin, ya, yang mensyaratkan pihak pemenang itu mengambil sesuatu dari pihak yang kalah. Sesuatu itu ya intinya adalah harta, atau istilah lainnya adalah taruhan dari para peserta. Biasanya uang, tapi bisa jadi orang berjudi taruhannya bukan uang. Ada itu di berita, saya pernah membaca orang berjudi taruhannya bukan uang tapi handphone atau smartphone. Nah, ada itu seperti itu. Ada definisi yang lain yang ini melengkapi definisi tadi, ini dari kitab Al-Mu'jamul Wasit, ya, karya Profesor Ibrahim Anis dan kawan-kawan di halaman 150. Jadi al-qimaru huwa kullu la'ibin fihi murahanatun. Apa itu judi? Bahasa Arabnya al-qimar. Judi adalah setiap permainan yang mensyaratkan adanya taruhan, ya, harta dari para peserta judi itu. Jadi ada taruhan. Nah, dari dua definisi yang saya sebut tadi, kita bisa mendapatkan 3 kriteria suatu aktivitas itu terkategori judi. Ya, yang pertama ada unsur permainan, ada kriteria permainan atau laibun. Yang ini fungsinya untuk menentukan pemenang. Siapa yang menang, siapa yang kalah itu ditentukan dengan permainan, seperti misalnya mungkin sepak bola, mungkin adu jago, mungkin catur, mungkin tinju,
mungkin menggunakan kartu domino, kartu remi, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang pertama ada unsur atau kriteria ada suatu permainan. Nah, kriteria kedua dari judi adalah ada taruhan atau bahasa Arabnya murohanah, yaitu suatu harta yang berasal dari para peserta yang ini dikumpulkan, yang nanti ketentuannya kalau sudah diketahui siapa yang menang, siapa yang kalah, yang menang itu itulah yang dia mengambil taruhan itu, ya, sebagai pemenang dari permainan tadi. Nah, unsur yang ketiga itu ada pengambilan harta oleh pihak pemenang dari pihak yang kalah. Jadi sebuah permainan judi itu mensyaratkan pihak yang kalah itu mengambil dari pihak yang menang itu mengambil dari pihak yang kalah, ya. Jadi ada yang kalah dalam pengertian dia sudah mengeluarkan sejumlah harta, mungkin bentuknya uang, tapi pada akhir permainan dia kehilangan hartanya itu. Dia hilang hartanya. Itu berarti kalah dia. Sementara yang menang itu artinya dalam sebuah permainan judi dia mendapat uang yang banyak, yang itu lebih besar daripada yang dia store atau dia serahkan di awal sebagai taruhan. Ya, lebih banyak. Nah, lebih banyaknya dari mana? Dari yang kalah itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah ini ada contoh-contoh yang akan saya berikan, walaupun bermacam-macam, tapi contohnya itu selalu memenuhi 3 kriteria judi tadi. Yang pertama ada unsur permainan, kedua taruhan, dan ketiga ada pengambilan harta oleh yang menang dari yang kalah. Nah, ini contohnya yang sangat sederhana itu adalah permainan kelereng atau gundu. Atau kalau orang Jawa bilang itu setin atau nekeran. Sebenarnya ini kalau kita tinjau ini adalah judi gitu. Walaupun ini dianggap permainan anak-anak biasa, tapi permainan kelereng itu memenuhi kriteria judi. Ada unsur permainan, ya, ada unsur taruhan, tapi taruhannya memang bukan uang, tapi kelereng-kelereng itu. Dan dalam permainan kelereng ini, yang menang itu mengambil semua kelereng. Yang kalah ya berarti dia kehilangan kelerengnya. Ya, jadi kalau dalam prinsip dalam demokrasi itu ada istilah the winner takes all. Yang menang itu akan mengambil semua, ya, mengambil semua dalam kompetisi. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi saya mendapat contoh ini di kitab yang berjudul Al-Halal wal Haram fil Islam karya Syekh Yusuf Qaradawi. Saya juga ketika membaca buku itu kaget, kenapa kok permainan kelereng ini dijadikan contoh oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ternyata memang betul memenuhi 3 kriteria di dalam judi tadi. Nah, contoh yang lain misalnya permainan capit boneka, ya. Jadi ini sebenarnya termasuk juga judi karena ketika orang itu main capit boneka, dia kan bayar dulu kan, ya, mungkin menukarkan uang yang dimilikinya menjadi koin khusus. Nah, koin khusus itu dimasukkan di tempat permainan capit boneka, cekrek itu, lalu dia berusaha mengambil boneka yang diperoleh gitu. Kalau dia beruntung, dia mendapat, tapi kalau tidak, dia nggak mendapat apa-apa, hilang itu, duitnya itu. Nah, ini juga termasuk judi dan ini jelas-jelas apa namanya ada unsur rekayasa karena capitnya itu ternyata bisa diatur ya, capitnya itu kencang atau tidak kencang sehingga ya ada pengaturan oleh si pemilik alat ini bahwa dari 10 peserta mungkin di setting dari 10 kali yang bermain itu mungkin hanya 1 atau 2 yang menang sehingga akhirnya tetap yang mendapat keuntungan dari permainan sapit boneka ini ya yang punya alatnya itu atau ya yang menyelenggarakannya itu. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya adalah permainan dengan menggunakan kartu remi atau domino tapi dengan taruhan. Ini juga memenuhi kriteria judi ya. Ada unsur permainannya, ya permainannya mungkin bermain remi atau bermain yang lainnya atau bermain domino gitu. Nah, ini kalau dengan taruhan itu berarti menjadi judi, ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya judi sabung ayam. Nah, jadi Apaan Pak Kiai?
boleh ditutup sebentar materinya karena sedikit tertutup pakai nampaknya ada kesalahan teknis sedikit di share screen materinya pakai. Jadi sebelah Ya, kanannya sedikit tertutup. ya gimana sekarang? Coba sekarang share screen lagi pakai. Ini kanan soalnya ada kameranya tadi tuh. Maksudnya dari eh, Tadi tertutup seperti ada persegi panjang pakai. ya itu Kan? sebenarnya kalau di apa yang saya lihat di sini itu adalah kamera ya apa sih gambar yang muncul dari zoom ini sekarang yang merah yang hitam itu saya geser ke kiri. Oh Masih iya. terlihat nggak itu? Sekarang bersih pakai. Ya, karena saya geser tadi. Oh iya, siap. Oke, sudah kelihatan sekarang? Sudah jelas pakai. Oke, permainan contoh judi berikutnya itu yang berikutnya tadi sabung ayam ya. Jadi Ya. yang disebut judi sabung ayam itu ketika masing-masing peserta ada taruhan, lalu pemenang ditentukan oleh ayam yang menang ketika diadu. Dia mengambil semua uang dari yang kalah tadi ya. Nah, jadi ini judi sabung ayam. Atau yang berikutnya judi adu domba. Jadi seperti itu. Permainan yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah ini berbentuk adu domba. Ya, nanti yang menang itu berarti mengambil semua taruhan yang diberikan oleh peserta. Ya, peserta itu menjagokan domba yang mana gitu. Nah, ini ada satu tambahan keterangan, andai kata tidak ada taruhan, apakah kemudian menjadi boleh? Nah, ini secara syariah tetap haram karena ada larangan mengadu domba binatang. Jadi mengadu domba binatang itu hukumnya haram, baik ada taruhan ataupun tidak. Apalagi dengan taruhan, maka itu dosanya menjadi dua. Pertama adalah dosa mengadu binatang karena ini dianggap menyiksa binatang. Dan yang kedua dosa karena judi gitu. Ya, jadi ini lebih besar dosanya ini daripada judi yang biasa-biasa saja yang tidak menimbulkan penyiksaan pada binatang. Ya. Nah, berikutnya adalah main catur dengan taruhan. Jadi kalau tidak dengan taruhan itu hukumnya masih dibolehkan. Tapi kalau dengan taruhan, nah ini jelas termasuk kategori judi, memenuhi tiga unsur atau tiga kriteria judi tadi. Jadi ada unsur taruhan kalau itu pakai uang ya, ada unsur permainan dan ada unsur pengambilan harta dari oleh yang menang dari yang kalah. Nah, kemudian judi bola. Nah, ini juga termasuk contoh ya. Judi bola yang ini banyak di internet ya. Jadi banyak situs-situs yang khusus mengelola judi bola. Ini juga merupakan contoh dari judi yang ini juga memenuhi kriteria-kriteria judi tadi. Jadi ada unsur taruhannya, ada unsur permainan yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, dan ada unsur bahwa yang menang itu mengambil miliknya yang kalah gitu ya. Itu memenuhi semuanya. Kemudian yang kedelapan ini contoh judi roulette. Jadi judi roulette itu judi yang banyak dilakukan di kasino-kasino itu berupa permainan ada lingkaran yang mengandung angka-angka ini lalu diputar dia berjalan memutar nanti angka itu akan berhenti pada angka tertentu. Kalau tepat yang dengan yang di apa namanya dipilih ya dia mendapat hadiah. Nah, jadi ini juga bagian dari judi ya, judi roulette namanya ini ya, ada lingkaran seperti ini. Kemudian contoh yang lain yang juga tadi saya jelaskan itu judi yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Makanya saya itu sebenarnya punya rasa khawatir. Jangan-jangan maraknya perjudian sekarang itu dikarenakan ada oknum-oknum pemerintah atau mungkin oknum-oknum penegak hukum yang memang membackup perjudian ini karena ini pola pikirnya ini pola pikir yang pendukung perjudian itu dulu tahun 70-an itu pernah diselenggarakan oleh Provinsi DKI Jakarta Raya tahun 70-an itu namanya Lotre Totalisator untuk keperluan pembangunan. Nah, ini yang dulu itu
diinisiasi atau diperkenalkan, dilaksanakan oleh Gubernur DKI waktu itu, namanya Pak Ali Sadikin. Lalu ada judi toto, total apa namanya, mungkin istilahnya totalisator atau yang semacam itu, dari KONI DKI Jakarta Raya, ya, yang katanya dananya ini untuk pembinaan olahraga. Kemudian ada NALO, National Lottery. Kemudian ada Porkas, SDSB, TSSB, ini sekitar tahun 90-an, itu justru perjudian-perjudian ini dilaksanakan oleh pemerintah gitu loh. Nah, ini pola pikir yang seperti ini saya kira masih tersisa di antara penyelenggara-penyelenggara negara, termasuk mungkin juga di kalangan aparat penegak hukum gitu, ya. Nah, yang semisal itu juga yang mewabah saat ini, yaitu ada yang namanya toto gelap, kasino maupun judi online. Ini juga contoh-contoh perjudian yang sekarang ini paling mutakhir ya, judi online yang ada di internet itu, termasuk kasino-kasino di tempat-tempat hiburan, ya, atau toto gelap yaitu menebak 4 angka. Nah, kalau 4 angka ini cocok empat-empatnya, nanti mendapat sekian kali lipat dari uang yang dibayar. Kalau yang cocok bukan 4 tapi 3 angka, mendapat sekian kali lipat dari uang yang dibayar gitu. Nah, jadi itu namanya togel ya, toto gelap. Lalu ada kasino, itu ada alat-alat permainan ketangkasan istilahnya, ya. Kemudian yang sekarang marak itu adalah judi online. Nah, jadi judi online ini adalah satu contoh kasus dari judi secara umum, ya. Nah, lalu apa hukum judi ini? Nah, hukum judi ini saya kira kalau kita sebagai umat Islam itu harus tahu, ya, tidak boleh tidak tahu bahwa judi ini merupakan perbuatan yang haram dan ini merupakan dosa besar atau kabair, yang ini artinya sesuatu yang, ya, apa namanya, sangat merugikan perhitungan amal-amal kita, karena kalau dosa besar itu nanti ditimbang oleh Allah di akhirat, itu akan memberatkan timbangan untuk amal buruk. Jadi walaupun mungkin orang itu ada amal-amal baiknya, mungkin ada sholatnya, ada zakatnya, tapi begitu orang itu melakukan judi, itu timbangan untuk amal buruk itu menjadi berat gitu. Sehingga ketika ditimbang-timbang ini sangat berpotensi menjerumuskan orang itu ke neraka, karena timbangan amal buruknya itu menjadi berat ya, akibat kabair atau dosa besar yang dia lakukan. Nah, apa dalilnya di dalam Islam? Nah, dalilnya ini adalah Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr itu. Khamr itu artinya kullu syarabin muskirin. Itu definisi syar'inya demikian. Yaitu setiap-tiap minuman yang memabukkan. Kullu syarabin muskirin. Nah, zat yang menyebabkan memabukkan itu sekarang sudah diketahui namanya adalah etanol atau etil alkohol atau secara umum alkohol. Maka khamr itu bisa juga didefinisikan setiap-tiap minuman yang beralkohol atau beretanol, karena zat etanol itulah yang menimbulkan sifat memabukkan. Yang kedua maisir, sesungguhnya khamr. Kemudian yang kedua maisir. Nah, maisir ini judi tadi. Kullu la'ibin yastaritu fihi an ya'khudhal ghalibu minal maghlubi syai'an. Setiap-tiap permainan yang mengandung unsur murahanah, ya, ada unsur taruhan, dan kemudian pihak yang menang itu mengambil dari yang kalah. Nah, itu tadi definisinya sudah kita jelaskan. Kemudian wal ansobu, wal ansob itu artinya menyembelih binatang itu untuk berhala. Jadi bukan menyembelih binatang seperti kita
menjadi makanan kita sehari-hari atau dalam rangka ibadah seperti Idul Adha, tapi menyembelih binatang untuk Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Nah, kemudian yang keempat wal azlamu, dan azlam itu mengundi nasib dengan panah. Nah, itu disebut dalam Quran ritsun. Ritsun itu sesuatu yang kotor atau najis. Min amalis syaiton, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah yang kotor itu, yang najis itu, semoga kalian mendapat keberuntungan. Nah, dari ayat ini kita melihat ada korinah-korinah atau indikasi-indikasi atau petunjuk yang kesimpulan hukumnya ini haram. 4 hal tadi, termasuk salah satunya yang menjadi fokus kita itu adalah judi, ya. Jadi ada korinah-korinah, ya, ada petunjuk dari ayat itu yang mengarah kepada hukum haram. Jadi tidak mungkin kecuali hukum haram, ya. Yang pertama, dalam ayat itu ada taukid. Taukid itu artinya kata yang menegaskan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita artikan sesungguhnya atau sebenarnya, yaitu kata yang berbunyi innama. Kan tadi awalnya ya ayyuhalladzina amanu innama. Innama itu taukid ya dalam bahasa Arab, atau takkid yang fungsinya untuk menegaskan atau menyampaikan kesungguhan sesuatu, ya. Nah, kemudian pada ayat itu judi disebut dengan ritsun atau najis, ya, tapi najisnya najis maknawi, bukan najis secara zat atau esensi, ya. Kalau secara zat yang najis itu adalah khomer, ya. Khomer itu najis secara zatnya, ya, disebut najis zati atau najis aini. Tapi kalau orang itu melakukan perbuatan judi, apakah orangnya yang berjudi itu najis? Jawabannya tidak. Karena yang disebut najis di situ najis maknawi, artinya perbuatan judi itu perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Nah, yang ketiga, perbuatan judi itu dan juga yang lainnya tadi ada 4 totalnya, itu disebut min amalis syaiton, termasuk perbuatan setan. Jadi mana mungkin setan itu berbuat baik, kan gitu. Jadi yang dilakukan setan itu ya tentu buruk, tentu tidak baik. Nah, yang keempat, ada perintah untuk menjauhinya. Fajtanibuhu, maka jauhilah yang najis itu. Lalu yang kelima, ada harapan keberuntungan bagi yang menjauhi judi, ya. Fajtanibuhu, maka jauhilah yang najis-najis itu, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi ini disebut ya oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Uqubat, bahwa ya walaupun dalam ayat itu surat Al-Maidah 90 itu tidak ada kata yang misalnya hurrima alaikumul eh, maisir, misalnya kalimatnya kan tidak tegas atau eksplisit seperti itu. Telah diharamkan atas kamu judi, kan gitu. Ya tidak seperti itu kan, tapi hanya mencela, ya, judi itu kotor, kemudian termasuk perbuatan setan. Tapi walaupun tidak eksplisit, hukumnya itu haram. Tidak mungkin hukumnya itu makruh atau boleh, itu tidak mungkin, karena disebut sebagai ritsun, itu berarti kan celaan, ya. Atau bahasa Arabnya itu namanya dzam. Disebut perbuatan setan, ya. Ada perintah untuk menjauhinya, lalu ada harapan memperoleh keberuntungan kalau orang itu menjauhkan diri dari perjudian. Itu hukumnya ya haram, tidak mungkin ada hukum yang lain, misalnya makruh atau mubah, itu tidak mungkin, gitu. Nah, jadi walaupun tidak ada kalimat yang tegas, tetapi dari petunjuk-petunjuk itu bahwa berjudi itu hukumnya adalah haram, dilarang di dalam agama Islam. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah judi itu bisa menghasilkan manfaat? Misalnya dulu tahun 70-an, Gubernur Ali Sadikin itu ya mengadakan perjudian yang nanti keuntungannya itu untuk pembangunan di Jakarta, untuk membangun jalan raya, untuk membangun terminal dan sebagainya, itu dibiayai dari judi ternyata. Nah, di dalam Al-Quran itu ada penegasan
walaupun ada manfaatnya judi itu, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka dari itu tetap haram, tetap tidak boleh dilaksanakan. Nah, ini ada penegasannya dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad mengenai khamr, mengenai minuman beralkohol, wal maisir dan perjudian. Qul, katakanlah Muhammad, fihima ismun kabirun. Keduanya itu ada dosa besar, ismun kabirun. Wa manafi'u linnas, tetapi ada beberapa manfaatnya untuk manusia. Nah, jadi Quran juga mengakui kan ada manfaat dari khamr, manfaat dari judi untuk manusia. Mungkin bisa menyerap tenaga kerja ya, pabrik dari khamr atau kasino itu kan menyerap tenaga kerja. Lalu menghasilkan profit atau keuntungan untuk orang-orang yang berdagang khamr itu kan ada gitu. Termasuk maisir itu juga ada keuntungannya. Kan itu manfaat ya, mungkin keuntungan judi itu untuk pembangunan seperti di zaman Pak Ali Sadikin dulu. Tetapi pada akhir ayat itu ada kalimat wa ismuhuma, dosa keduanya akbaru itu lebih besar min nafihima, dari manfaat keduanya. Jadi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi artinya ya karena itu dosa sudah haram, walaupun itu bermanfaat itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, ini juga satu pelajaran yang penting bahwa yang namanya manfaat itu bukan ukuran untuk menentukan baik buruk dalam Islam. Jadi yang menjadi ukuran baik buruk itu standarnya adalah halal haram dalam Islam. Jadi kalau halal silahkan laksanakan. Tapi kalau haram atau berdosa jangan, walaupun ada manfaatnya. Nah, sekarang ini kan umat Islam cenderung mengabaikan halal haramnya, tapi mengutamakan manfaat atau tidak manfaatnya, atau mempertimbangkan sesuatu atas dasar manfaat dan mudarat, manfaat dan bahayanya. Kalau manfaat itu berarti boleh, kalau menimbulkan mudarat atau bahaya berarti tidak boleh atau tidak baik. Jadi baik buruk akhirnya diukur berdasarkan manfaat. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Karena kalau dalam Islam baik buruk itu ditentukan oleh halal haram, oleh syariat, bukan ditentukan baik buruk itu berdasarkan manfaat. Nah, jadi kalau kita mengukur baik buruk berdasarkan manfaat, ini sebenarnya kita tidak menjalankan agama Islam, itu bukan ajaran Islam, ya. Jadi kalau dalam kajian ilmu filsafat atau apa namanya pemikiran Barat, pemikiran yang menjadikan manfaat sebagai tolak ukur itu ada namanya, itu yang disebut dengan apa namanya utilitarianisme. Utilitarianisme yang itu digagas oleh pemikir Inggris abad ke-19 namanya Jeremy Bentham, atau bisa juga disebut paham yang seperti ini, yaitu paham yang mengukur baik buruk ini atas dasar manfaat. Ini juga bisa disebut pragmatisme, ya. Ini biasanya digunakan dalam bidang pendidikan atau mungkin politik, ya, istilah pragmatisme ini. Tapi kalau dalam bidang pemikiran atau filsafat itu disebut dengan paham utilitarianisme. Nah, ini kalau dalam Islam itu bukan itu yang menjadi standar baik buruk, ya, tapi halal haram atau syariah, ya. Oke. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Ini masih ada pokok bahasan yang lain, tapi mungkin tidak saya sampaikan karena ini kurang relevan. Tapi ini nanti teman-teman kalau ingin baca silahkan ya, ada undian ya, ada hukum undian ya, nanti ini materinya kita share ya. Tapi pembahasannya saya cukupkan pada pembahasan tentang judi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, pembahasan kita mengenai hukum judi. Tadi sudah saya jelaskan pengertiannya, unsur-unsur dari pengertian judi, kemudian hukumnya. Nah, ini kalau bagi seorang muslim ini harus kita pahami dengan benar, dan karena ini hukumnya haram ya berarti ya jangan dilakukan. Nggak boleh itu. Dan kalau ada teman atau saudara yang melakukan, kita berkewajiban melakukan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka.
ya. Baik, saya kira sementara itu yang bisa saya jelaskan. Nah, barangkali nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pakai ini kan jelas haram hukumnya. Tapi kalau di artikel itu masyarakat rata-rata yang kebanyakan, bukan rata-rata, kebanyakan pengguna judi online ini khususnya untuk meningkatkan penghasilan. Itu apakah juga dibolehkan gitu pakai karena unsur tadi sudah kepepet ekonomi nih, untuk meningkatkan ekonomi mereka bisa bekerja ya dikit-dikit sambil scrolling tapi ya ada unsur tadi taruhannya dan segala macam dipakai. Ya dengan alasan apapun tetap haram, nggak boleh gitu. Jadi apakah itu untuk sekedar having fun atau Ya, bersenang-senang, mungkin itu yang berjudi orang kaya bisa jadi. Itu judi bukan dianggap sebagai apa ya sumber pendapatan, tapi ya mungkin buang-buang uang atau bakar uang itu mungkin ya. Kalau orang kaya biasanya itu judi di Las Vegas, berarti kan harus ke Amerika dulu, ke Las Vegas itu kan buang duit loh itu. Sebenarnya sama saja, apakah itu alasan sekedar bersenang-senang atau mungkin sekedar mencoba atau itu memang untuk mencari uang gitu sebagai cara untuk mungkin ada orang yang sudah punya pekerjaan tapi gajinya kurang lalu dia ingin melakukan apa ya menambah dengan judi ya itu sama. Jadi baik itu alasannya untuk sekedar bersenang-senang atau mungkin coba-coba atau untuk menjadi penghasilan atau pendapatan baik pokok maupun tambahan itu semuanya haram. Kenapa demikian? Karena haramnya judi itu ayatnya itu umum ya. Apapun alasannya orang berjudi itu tidak boleh. Jadi tidak dibeda-bedakan apakah itu sekedar buang uang bagi orang yang kaya atau mungkin sekedar coba-coba ingin tahu ya atau mungkin memang menjadi penghasilan itu tidak ada perbedaan semuanya hukumnya haram ya demikian. walaupun kedoknya sekarang banyak yang berupa permainan gitu ya pakai. Ya kalau itu mengandung tiga kriteria Ya, judi tadi itu berarti ya judi. Jadi kalau permainan yang benar itu misalnya kita main game hmm, itu kita tidak taruhan apa-apa, kita ya. tidak mengeluarkan duit apapun yang kemudian diperebutkan atau dikompetisikan antar peserta gitu. Jadi kalau main game itu juga hati-hati bisa jadi game itu termasuk judi kalau ada uang yang dijadikan taruhan atau mungkin bisa jadi game murni yang itu kita tidak membayar apapun, tidak ada taruhan ya gitu. Kalau ada taruhan berarti otomatis gamenya itu menjadi judi gitu. Baik, pakai dan juga tadi terkait yang pakai sudah jelaskan di awal kelemahan suburnya judi online ini tadi kelemahan iman, pemahaman, lemahnya kontrol sosial juga lemahnya law enforcement. Dan diberitakan juga di sini pemerintah khususnya membuat satgas tadi pemberantasan judi online. Dan menurut Pakai apakah ini akan bekerja efektif Pakai? Iya, kalau kita melihat data-data yang di media massa ya, saya melihat ini belum berhasil karena dari data yang apa namanya disampaikan oleh pemerintah itu keterlibatan penduduk atau keterlibatan warga itu sampai ada 3 jutaan kan warga Indonesia yang terlibat judi online. 3 juta itu jumlah yang luar biasa, apalagi dihitung dari segi uang yang berputar dalam dunia judi, khususnya judi online. Tadi disebutkan oleh host itu sekitar 300 triliun, tapi ada data yang terbaru itu bukan 300 loh, tapi sekitar 500-an. 517 triliun. Itu artinya anggaran yang dipakai pemerintah untuk menyiapkan IKN atau ibu kota negara itu sekitar 500-an. Itu yang uang yang beredar tahun 2022 sampai 2023 ya. Ini yang data paling akhir belum diekspos oleh pemerintah. Jadi ini menurut saya ini sangat luar biasa itu sampai bukan 1-2 triliun untuk uang yang beredar dalam sektor judi online ya. Tapi ini sudah 500-an triliun dan itu melibatkan 3 juta
warga, 3,2 tepatnya, 3,2 juta warga negara Indonesia. Ini apa ini? Jadi ini artinya kan ya apa namanya ya? Kita ini kan sudah banyak masalah gitu loh. Kenapa kok ini bisa muncul juga masalah-masalah yang seperti ini? Kita ini kan ada persoalan pemilu yang itu tidak beres gitu. Menyelenggarakan pemilu aja nggak bisa, yang adil, yang jurdil itu kan nggak bisa. Jadi pemilu yang diselenggarakan tuh yang kualitas rendah, yang mengandung kecurangan-kecurangan, mengandung manipulasi. Itu kan kita itu nggak mampu. Jadi orang-orang Indonesia ini berpolitiknya memang ingin mendapat kekuasaan begitu saja sudah. Tidak memperhatikan caranya, harus elegan, harus sesuai dengan agama. Itu nggak ada pikiran-pikiran semacam itu sudah. Itu kan artinya memang ya ini banyak masalah gitu. Kok ini ada juga masalah judi online gitu. Nah, jadi ini menjadi bagian dari masalah kita. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus memiliki sikap, ya minimal kita sendiri, minimal ya kita sendiri itu tidak terlibat, minimal ya. Tapi lebih daripada itu, selain kita, ya kita tidak melakukannya, kita itu menyerukan kepada orang lain, mendakwahkan kepada orang lain bahwa ini nih hukumnya haram secara agama Islam. Kita berdosa kepada Allah, bukan sekedar perhitungannya itu menang atau kalah. Kalau kalah nanti dimarahi oleh istri dan sebagainya. Itu bukan itu gitu. Kita sebagai umat Islam itu meninggalkan judi itu karena dilarang oleh Allah. Itu niatnya harus begitu, ya. Nah, di samping itu juga yang menjadi pertanyaan besar itu adalah kenapa kok aparat penegak hukum itu tidak membasmi dengan serius ya. Mungkin sudah ada satgasnya ya, tapi yang saya persoalkan itu bukan ada satgas anti judi maupun tidak ada, bukan persoalan ada atau tidak ada. Sudah ada, cuma persoalannya itu keseriusan dan komitmen, atau dengan kata lain political will atau kehendak politik dari pemerintah ini yang masih lemah gitu. Mestinya kan begitu kita tahu ini ada sesuatu yang nggak beres, ya ada judi seperti ini, ya kita memberikan perlawanan yang kuat gitu. Baik, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, pakai kalau tadi misalnya pakai katakan tadi kita belum mampu menyelenggarakan pemilu yang adil. Kalau juga ada respon dari netizen itu biasanya apakah ini bentuk ujaran kebencian karena misalnya gitu pakai yang didukung tidak menang dan lain sebagainya seharusnya move on. Ini bagaimana pakai menyikapinya? Apakah emang ini ujaran kebencian atau bagaimana seharusnya pakai? Yaitu tergantung fakta. Ketika orang mengatakan ini pemilu dilaksanakan dengan kecurangan, itu kan bergantung fakta, bukan bergantung kita posisinya menang atau kalah. Kalau kita posisinya kalah terus kemudian mengklaim, oh itu karena curang, ya sebenarnya bisa jadi itu orang bilang curang itu karena posisinya kalah. Kan sebenarnya orang ketika kalah kan biasanya kan cari kambing hitam kan gitu. Tapi persoalannya itu kecurangan itu terjadi atau tidak gitu loh. Kan sebenarnya terjadi kan. Sebenarnya kan terjadi kan. Yang ini sayangnya dianggap tidak terbukti terjadi kecurangan oleh Mahkamah Konstitusi kan gitu. Ini persoalannya pada persoalan kenapa Mahkamah Konstitusi itu meniadakan atau menafikan semua bukti-bukti dulu. Kenapa kok semua bukti itu kemudian dalam sidang MK tanggal 22 April tahun 2024 yang lalu hari Senin, setiap bukti itu selalu diberi komentar. Ini kalau menurut kami bukti-bukti ini tertolak secara hukum. Kok bisa semuanya ditolak? Ini gimana? Pertimbangannya apa kok dianggap tidak terbukti itu? Tapi bahwa kecurangan itu terjadi itu kan sebenarnya ada gitu. Terjadi misalnya dalam satu TPS itu angka-angka itu berubah semua. Ya, ada apa namanya perubahan-perubahan yang disengaja gitu. Itu secara faktual terjadi, itu nggak bisa diingkari. Jadi ini persoalannya bukan karena menang atau kalah gitu ya, tapi terjadi atau tidak terjadi itu kecurangan itu sebenarnya ya di lapangan itu terjadi. Nggak mungkin kita itu menafikan
itu tidak ada atau tidak terjadi itu nggak mungkin. Oke, terima kasih. Baik pakai dan tadi baik terjadi atau menang atau kalah sebetulnya lebih ke sistem yang bercokol saat ini gitu pakai yang menandakan judi dari dulu hingga sekarang dan seterusnya kalau seperti ini apakah masih tetap akan dibasmi atau berkurang atau habis atau bahkan bisa lebih menggila lagi pakai seperti kasus-kasus maksiat saat ini justru menandakan bukan penurunan tapi peningkatan bahkan lebih sadis dari masa ke masa, Pak. Ya bisa jadi karena kalau kita lihat di luar tema kita tentang judi ya, di luar tema kita tentang judi, memang ya rezim yang ada ini rezim yang banyak masalah gitu. Jangankan persoalan harta benda ya, persoalan nyawa saja mereka kasus kilometer 50 beberapa saudara kita dari FPI itu kan mereka dengan ringan melakukan pembunuhan kepada para aktivis Islam kan gitu. Itu kan sesuatu yang besar kan gitu. Itu saja itu tidak bisa menyelesaikan kok. Persoalan yang seperti itu tuh pemerintah itu nggak punya political will untuk menyelesaikan gitu. Kemudian adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang lain yang sifatnya apa ya tidak sesuai dengan peraturan itu kan seringkali begitu terjadi pelanggaran peraturan itu tidak ditegakkan aturan itu apa adanya tapi aturannya yang diubah kan gitu. Itu kan beberapa kali terjadi. Itu dan itu salah satu persoalan yang ada di dalam masyarakat kita, khususnya rezimnya ya. Dulu ingat nggak? Dulu kan ada ketua, bukan ketua, rektor UI. Itu kan dulu dia merangkap sebagai komisaris di sebuah perusahaan BUMN. Kan aturannya kan nggak boleh ketua rektor itu merangkap sebagai komisaris di sebuah perusahaan BUMN. Nah, begitu melanggar, apa yang menjadi sikap pemerintah? Itu aturannya diubah. Yang semula mengatakan tidak boleh merangkap, akhirnya boleh merangkap. Rektor itu merangkap sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Itu sama persis dengan Gibran. Gibran itu kan tidak memenuhi syarat secara umur kan. Tidak memenuhi syarat, tapi akhirnya peraturannya yang diubah kan gitu. Ini apa? Ini negara macam apa itu kalau seperti itu? Ini kan menjadikan kita ini jangan-jangan yang bermasalah ini tidak hanya dalam persoalan-persoalan judi ya bisa jadi persoalan judi, persoalan yang lain-lain itu juga bobrok semua, rusak semua gitu. Ya. Jadi saya kira ini sebenarnya bagian ya ibarat penyakit. Jadi kalau judi ini mungkin hanya sebagian penyakit gitu. Banyak penyakit-penyakit yang lain yang itu sebenarnya tidak hanya pada judi tapi pada penegakan hukum secara umum, pada proses-proses pengambilan keputusan oleh pemerintah yang ini cenderung lebih menguntungkan oligarki daripada aspirasi rakyat itu kan juga problem kan gitu. Termasuk juga adanya pengaruh-pengaruh luar atau asing yang mengendalikan politik kita gitu. Kita tidak bisa menafikan pengaruh Cina kepada Indonesia, nggak bisa. Itu faktual sekali gitu. Oke, jadi saya kira itu ya. Jadi saya kira untuk persoalan judi ini memang apa penyelesaiannya itu sebenarnya tidak hanya menyelesaikan judi saja, tapi termasuk problem-problem yang lain itu perlu kita selesaikan juga. Demikian. Ya. Baik, Pak Kiai, nampaknya kita juga di ujung pada diskusi kajian online ke kesempatan kali ini dan apa langkah yang holistik Pak Kiai untuk komprehensif memberantas judi online sehingga negara kita ini bersih dari judi dan bisnis haram. Bahkan tadi yang Pak Kiai sampaikan ini kasus-kasus yang lain itu yang negatif-negatif juga harus dibasmi itu bagaimana Pak Kiai? Jadi solusinya ya penerapan Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu. Tidak cukup dengan sistem yang ada sekarang. Karena sistem yang ada sekarang ini basisnya adalah sekularisme. Yaitu menegakkan kekuasaan tapi tidak berlandaskan agama. Jadi antara agama dengan kekuasaan itu dipisah. Nah ini kalau bagi Islam, dalam ajaran Islam itu tidak bisa diterima kekuasaan
terpisah dari Islam atau kekuasaannya terpisah dari agama, itu nggak bisa. Ya, nah ini harus dilakukan perubahan yang total, perubahan yang menyeluruh. Kita kembali mengamalkan Islam secara kafah sebagai perintah Allah. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara kafah, jangan parsial seperti sekarang. Islam hanya untuk pengamalan agama secara sempit, tapi tidak mengatur. Islam itu aspek pemerintahan, itu tidak. Aspek politik atau aspek ekonomi kan tidak. Islam itu hanya dipahami persoalan ibadah kan, rukun Islam saja, sholat, zakat. Tapi kalau sistem pemerintahannya kan menggunakan demokrasi, bukan Islam. Sistem ekonominya menggunakan sistem kapitalis liberal, bukan Islam. Kan ini bermasalah kalau seperti ini, ya. Maka dari itu ya, jadi solusinya itu adalah kita mengamalkan Islam secara keseluruhan, ya. Ketika diterapkan nanti sebagian dari syariat Islam itu akan mampu menyelesaikan persoalan judi yang sekarang ini marak di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Baik, Masya Allah, pakai nampaknya juga harus ditutup dengan kalimat penyemangat pada kesempatan kali ini, pakai tafadhol untuk memberikan kesimpulan terkait kajian kita kali ini, hukum judi online, Pak. Ya, hukum judi online itu sama dengan hukum judi pada umumnya, yaitu haram berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau minuman beralkohol, kemudian berjudi, menyembelih kurban untuk berhala, lalu mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah perbuatan kotor atau najis, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan najis itu, semoga kita mendapatkan keberuntungan. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 90. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang namanya judi dalam segala bentuknya, termasuk judi online yang sekarang merebak, itu hukumnya haram. Dan ini sudah harus diketahui hukum ini oleh umat Islam. Ya, nah, namun sayangnya ini ada kelemahan di tengah-tengah masyarakat yang ini menjadi PR kita bersama atau tugas kita bersama, yaitu khususnya kontrol sosial atau amar ma'ruf dan nahi mungkar harus kita tumbuhkan di samping menumbuhkan atau menguatkan keimanan masyarakat, meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap judi itu apa, lalu kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau kontrol sosial di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, sudah semestinya ada penegakan hukum yang tegas atau lebih tegas dari pemerintah yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Baik, jazakallah Pak Kiai untuk pemaparannya pada kesempatan kajian kali ini tentang hukum judi online. Mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, juga kepada para pemirsa kajian Khilafah Channel Reborn yang dirahmati Allah. Yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita tadi seperti yang Pak Kiai sampaikan, minimal kita jangan sampai terjebak dalam judi online, dan setelah itu kita sampaikan bahwa hukum judi dan kemungkaran-kemungkaran lainnya karena bentuk kontrol sosial kita juga harus, karena amal ma'ruf nahi mungkar. Pada kesempatan kali ini kita tutup kajian kita, mudah-mudahan pemirsa setiap pada kajian kesayangan kita tetap terus saksikan kajian yang diselenggarakan oleh Khilafah Channel Reborn. Kita tutup kajian kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.